Harusnya mati, kok hidup kembali. Ya Allah, ya malaikat lahab wali innar rahmatan. Door to door saya dengan malaikat maut. Door to door dengan malaikat maut. Door to door ke malaikat maut bagaimana maksudnya? Bagaimana melihat wajah malaikat maut? Kasyida. Assalamualaikum atahiyya ma fi innar rahmat. Atahiyya. Dan la ya ma fil maut. Saya yang tanggung jawab dunia akhirat. Dihidupkan. Saya ingin ngajak kalian mikir. Pasti bukan cuma orang-orang salafi yang akan menganggap orang ini sontoloyo. Bahkan dari kalangan-kalangan santri-santri NU pun menganggap dia sontoloyo. Tapi kepada kesontoloyoan yang lain percaya. Contohnya cerita Habib yang dimana di situ menceritakan ada seorang Habib meninggal selama 70 tahun, digali kuburnya, lagi duduk. Digali kubur, lagi duduk dia. Habib Musayyah ini ketika digali kuburannya, beliau Habib Musayyah duduk di kuburannya, duduk baca Quran. Digali. Hah? Apa? Kaget yang ada. Apa kata Habib yang ada di kuburannya? Tutup, cak mau ngomong. Ngomong, lo gue N. Mas asyidi idhasya kasyida. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman, semakin menggelikan ya, semakin menggelitik apa yang dilakukan oleh Kiai Gufron. Setelah kemarin saya mereaction video dia yang katanya sekolah pada Allah 40 tahun. Wow, 40 tahun sekolah kepada Allah, teman-teman. Yang dia ngaku-ngaku nyeker itu jalan kaki. Sekarang dia mengaku-ngaku bisa membangkitkan orang yang sudah mati. Bayangkan. Betul seperti yang disampaikan oleh Ustaz Zulkarnain kemarin. Apa yang kata beliau? Orang yang sudah masuk kepada faham tasawuf, mengikuti ajaran-ajaran tasawuf seperti ini, maka pada muaranya mereka akan menganggap lebih dari Nabi. Bahkan setara Tuhan, teman-teman. Karena level tertinggi, Allah menolong hambanya itu, yaitu kepada Nabi dengan mukjizatnya. Sedangkan selain Nabi adalah ma'unah dan karomah. Dan kedua hal ini tidak bisa kita atur. Hei anak-anakku, terbang dong satu-satu. Terbang teman-teman, satu-satu. Dan banyak yang percaya. Orang terbang satu-satu, anak-anakku terbang teman-teman. Mecah diri jadi 3, jadi 2, kage bunsin. Ya, yang satunya sholat, yang satunya ngobrol sambil rokok-rokokan, ngopi. Ambilin asbak, ternyata yang satunya lagi sholat. Seenak jidat. Ketika kita membantah ini, dikira menghina. Memang betul, kita tidak percaya hal seperti itu. Kita bukan menghina, tapi ini adalah suatu penghinaan. Kalian yang menghina. Kalian menghina terhadap Nabi Muhammad. Nabi Muhammad saja, kalau memang bisa orang membelah diri jadi 2, tentunya Nabi Muhammad lah yang paling layak untuk dibelah menjadi 2. Yang satunya di Mekah, yang satu lagi di Madinah, yang satu lagi di Al-Aqsa, yang satu lagi di Turki, satu lagi di Indonesia. Bagar begitu. Jelas adil itu namanya. Menurunkan Nabi di semua penjuru. Tapi apa? Tidak ada yang seperti itu. Membelah diri jadi 2. Yang satunya ngisi kajian di sana, yang satunya ngisi kajian di sini. Yang satu lagi ngimami masjid. Karomah Aba Gurus Kumpul membelah diri. Ada seorang murid yang termasuk dekat dengan Aba Gurus Kumpul menceritakan ketika ia berkunjung ke rumah Aba Gurus Kumpul. Saat itu, rupanya Aba Gurus Kumpul sedang asyik menceritakan sesuatu. Tanpa terasa, waktu sholat pun tiba dan si murid menunggu Aba Gurus Kumpul untuk sholat bersama. Hingga Aba Gurus Kumpul bilang, silakan kalau mau sembahyang dulu. Si murid lalu masuk kamar, ternyata dia melihat Aba Guru sedang sholat posisi rukuk. Merasa kurang pas kalau ia masuk kamar, lalu ia mencoba masuk kamar sebelahnya. Ternyata Aba Guru sedang membaca wirid. Lalu ia keluar kamar lagi dan dilihatnya Aba Gurus Kumpul masih berada di kamar tamu. Si murid yang penasaran itu lalu bertanya, yang manakah jenengan yang asli, Bah? Aba Gurus Kumpul menjawab sambil tersenyum, asli semua. Mas asyidi idhasya kasyida. Kalah Nabi, teman-teman. Nabi ketika hijrah dari Mekah ke Madinah ngapain? Belah diri nggak? Enggak, teman-teman. Tetap menjamak qashar sholatnya, teman-teman. Jadi sekarang itu orang-orang Indonesia tengah didoktrin dengan hal-hal halu, hal-hal yang sejatinya menghina Nabi Muhammad, merendahkan syariat Nabi Muhammad, tapi dianggap kelebihan, dianggap suatu khawarikul ada dari Allah. Kalian menghina Allah. Maka sangat jelas di sini, teman-teman. Apalagi Gufron. Coba kita simak dagelan dari Gufron yang menyatakan kalau dia menghidupkan orang mati, katanya. Harusnya mati, kok hidup kembali. Ya Allah, ya malaikat lahab wali innar rahmatan. Door to door saya dengan malaikat maut. Door to door dengan malaikat maut. Apa-apaan? Door to door ke malaikat maut bagaimana maksudnya? Bagaimana melihat wajah malaikat maut? Melihat bentuk malaikat maut? Ya Allah, betapa ngerinya ya. Pasti mengaku mereka kalau melihat suatu yang gaib. Assalamualaikum atahiyya ma fi innar rahmat. Atahiyya. Dan la ya ma fil maut. Saya yang tanggung jawab dunia akhirat. Dihidupkan.
saya ingin ngajak kalian mikir. Pasti bukan cuma orang-orang Salafi yang akan menganggap orang ini sontoloyo. Bahkan dari kalangan-kalangan santri-santri NU pun menganggap dia sontoloyo. Tapi santri-santri NU ini kepada Gufron tidak percaya. Tapi kepada kesontoloyoan yang lain percaya. Contohnya cerita Habib yang dimana di situ menceritakan ada seorang Habib meninggal selama 70 tahun, digali kuburnya, lagi duduk. Digali kubur, lagi duduk dia. Habib Musyayya ini ketika digali kuburannya, beliau Habib Musyayya duduk di kuburannya, duduk baca Quran. Digali. Hah? Apa? Kaget yang ada. Apa kata Habib yang ada di kuburannya? Tutup, cak mau ngomong. Ngomong, lo gue N. Mas Asyidi idhasya kasyira. Ya Allah. Jangankan seperti itu, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani diceritakan pernah kejar-kejaran sama malaikat maut. Sampai ditarik itu kantong arwah, katanya bertaburan arwah-arwah, bangkit semua orang di kuburan itu, teman-teman. Cerita seperti itu dipercaya. Fitnah-fitnah kepada orang-orang soleh dipercaya. Salah satunya Gufron ini. Gak perlu dia bicara Al-Quran dan Al-Hadis. Bukan qala Allah, qala Rasul. Tapi qala hadis sendiri. Makoli-makoli dia. Kenapa sih kita harus ngurusin orang-orang seperti ini? Kalau orang seperti ini tidak diurusi, bagaimana dengan jemaah yang ikut dia? Bagaimana dengan orang-orang yang awam itu ikut dia, percaya kepada dia? Sedangkan orang-orang yang mengaku benar, mengaku soleh, mengaku ingin berdakwah, tapi mendiamkan dan tidak berbuat apa-apa. Saya selalu nyebut MUI. Kemana MUI? Ngapain saja MUI? Nanti pasti ada pengikutnya Gufron yang akan komentar di bawah. Jangan ghibah, jangan ini, jangan ini. Seolah-olah kita berbicara seperti ini dianggap ghibah. Sedangkan ada ghibah yang dibenarkan, yaitu membahas kesesatan orang. Secara umum, hukum kita harus menutupi aib saudara kita. Ketika dia melakukan kesalahan, tugas kita adalah menasihati dia. Tapi kalau ternyata dosa dia ini berkaitan dengan umat, bukan dosa pribadi dia, tapi apa yang dia kerjakan itu bisa menyesatkan umat. Apalagi kalau disampaikan tadi dia sampai berbohong, mengadakan dalil-dalil yang palsu, mungkin yang tidak benar. Apa tugas kita? Yang pertama tugas kita adalah memberikan nasihat kepada dia, agar dia sendiri yang meralat ucapan dia gitu, agar dia tobat. Tapi kalau dia nggak mau, kita lihat maslahatnya. Apakah perlu dibongkar, disampaikan kepada umat, agar umat berhati-hati dengan dia. Kalau memang diperlukan itu dilakukan. Al-Imam An-Nawawi ketika menyebutkan ghibah dalam kitabnya Riyadhus Shalihin, beliau menyebutkan beberapa ghibah yang diperbolehkan. Salah satunya adalah wa muhadziri, untuk mewanti-wanti orang dari kesalahan orang itu. Umpamanya, jangan orang ini, kita tahu ada satu penipu. Di kampung sini ada penipu, ini ustadz-ustadz sudah kena tipu umpamanya. Bagaimana ustadz ini? Apakah dia mendiamkan? Sudahlah, anak tutupin. Akhirnya orang ini akan menipu ustadz yang lainnya. Dan ini terjadi di kampus ini, jam. Anak pernah ingat, dulu ada satu mahasiswa yang semoga Allah memberikan hidayah kepada dia. Dia itu utang sama ustadz fulan, cerita ustadz, anak kondisinya seperti ini, seperti itu. Akhirnya kasih pinjam sama ustadz. Gak bayar. Nanti ke ustadz fulan, anak baru datang dari Medina. Gak tahu nih kita nih. Dia datang memelas ini, ya sudah anak kasih. Hilang orangnya. Gak pernah datang lagi gitu. Artinya kalau memang ini berbahaya untuk publik, ya berarti kita harus sampaikan. Jadi kita membongkar aibnya bukan untuk memuaskan nafsu kita, tapi untuk maslahat yang lebih besar. Itu menyelamatkan umat. Apalagi urusan agama. Yang bisa membuat orang tersesat nanti. Yang dimana orang itu mengajarkan kesesatannya kepada orang lain. Contohnya seperti Gufron. Gufron sesat, bukan cuma sesat. Seandainya Gufron ini sesat sendirian saja dia sesat, tidak mengajak orang lain untuk sesat, maka kita harus tegur dia secara langsung. Ingatkan dia. Karena setiap manusia akan bertanggung jawab akan dirinya masing-masing kepada Allah. Tetapi ketika dia sesat dan menyesatkan orang, maka kita perlu memberikan edukasi agar orang itu selamat. Minimal orang-orang itu ketika mendengar bantahan kita, mereka berpikir dan mau memilih. Mau memilih tetap ikut Gufron atau taubat. Contohnya seperti oknum-oknum Banser yang sering ngawal Gufron. Kesana dikawal, kesana dikawal, kesana dikawal. Katanya Banser ini dibuat untuk ngawal ulama. Kenapa dukun dikawal juga? Kenapa? Ya jelas, kata Ar-Razi Hashim, kita itu mengukur keimanan manusia itu bukan dari dia sholat atau bagaimana, no, tapi tingkat spiritualnya. Jangan salah pak, orang seperti Gufron bisa jadi wali Allah karena ini masih waras. Gufron masih waras, cuma sontoloyo. Orang yang jelas-jelas dalam gangguan jiwa jadi wali bagi mereka. Ya, jadi husnuzonnya mereka itu bablas. Ketika orang dalam gangguan jiwa diangkat menjadi wali, orang sontoloyo diangkat jadi wali. Betapa kelewatannya kalian itu dalam merendahkan Allah. Apalagi Ar-Razi Hashim ini sangat luar biasa dia syubhatnya. Hanya terjadi pada kalangan
tasawuf, teman-teman. Saya sudah membahas ini panjang lebar dengan Ustadz Zulkarnain. Ya, silakan tonton video saya yang 1 jam itu, membahas tuntas tuh dari sejarahnya tasawuf sampai masuk ke Indonesia. Jadi ini adalah sesuatu yang perlu kita untuk sampaikan kepada umat kebenarannya. Baik teman-teman, semoga kalian bisa berpikir, minimal berpikir. Yang awalnya percaya pada gufron, minimal mikir. Kalau kalian tidak mau taubat dari gufron, ya kemungkinan doktrin-doktrin halunya sudah nancep. Tapi kalau kalian yang masih belum terlalu nancep, nih dengan video ini saya mencoba untuk mencabut doktrin itu. Berpikir, bukan cuma kepada gufron, kepada oknum Habib, oknum Kiai, oknum Gus yang mendoktrin hal-hal pengguluan, hal-hal fanatisme, silahkan berpikir kembali.